Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah like, subscribe di YouTube channel Krisma Wibowo. Dan sekarang saya punya mainan baru. Sekarang saya live di IG live-nya Krisma Wibowo. Hari ini ada tamu yang sangat spesial, teman baik saya. Beliau punya banyak aktivitas, tapi selalu aktif mengingatkan saya tentang banyak hal. Nah, sekarang saya ingin mengundang beliau untuk ngobrol-ngobrol dan sharing tipsnya kepada teman-teman, baik itu UMKM, itu teman-teman karyawan atau karyawan atau eksekutif, karena beliau adalah seorang coach dan owner dari PDF People Development Factory. Ya, beliau adalah eksekutif coach, jadi biasanya beliau mengadakan kelas-kelas yang premium. Kali ini karena beliau teman baik saya, beliau mau men-sharing sedikit tips-tipsnya kepada teman-teman di IG live-nya Krisma Wibowo ataupun di YouTube channel-nya Krisma Wibowo. Luar biasa. Kalau teman-teman mau sharing, tanya-tanya, silakan langsung ya di komen di IG live-nya Krisma. Karena biar kelihatan, biar tahu mau nanyanya apa, sehingga bisa langsung kita sampaikan kepada Coach Fautri Hasfiandi. Yes, beliau namanya adalah Fautri Hasfiandi, orang eksekutif coach yang sudah malang melintang, teman baik saya di tahun 2007. Bayangin tuh, bukan 2007, 2010. Nah, dari tahun 2010, belum. Ya, dari 2007, benar-benar 2007 ya. Dari tahun 2007 sampai sekarang dari berteman baik dengan Coach Fautri ini. Oke, kita tanpa further ado, kita ngobrol aja dengan Coach Fautri. Apa kabar, Coach? Apa kabar, Coach Krisma? Ya, Sehat, aduh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, iya, ini saya bangga juga dipanggil Coach juga. Alhamdulillah, jadinya ikutan seneng. Ya, that's Iya. true. Ya, Pak Fautri, gimana kabarnya? Yes, Sibuk apa sekarang? alhamdulillah baik dan sehat. Sibuk yang pertama ya di PTHK Metal Utama ya. Selain coach juga bantu di pengelolaan HR di sana, termasuk bagiannya ya coaching ya di situ. Nah, kedua ya masih juga di mana bantu beberapa di luar itu untuk coach juga ya. Kemarin baru selesai di salah satu company alat kesehatan ya, seperti itu. Ada 5 orang, satu diantaranya adalah wakil owner ya, putri ownernya, 4-nya adalah timnya. Gitu. Seperti itu Pak. Masih sibuk ya, walaupun dengan adanya PSBB tidak membatasi kita ya Pak ya. Benar sekali. Jadi PSBB kayaknya diganti produktif Pak, bukan pembatasan. Produktivitas sosial bersama. Iya. Iya, betul. Iya. Terus gimana dong? Bagaimana Bapak mengatur waktu itu semua, Pak? Dia aja gitu. Oke. Waktu sesuatu yang akan hilang Pak ya. Terus pertama dulu dipahami sama-sama, itu prinsip saya. Waktu akan hilang, nggak bisa diganti, nggak bisa pinjem, nggak bisa tukeran. Nah kalau oleh karena itu waktu saya anggap seperti uang Pak Krisma. Kalau kita mau belanja, kalau ibu-ibu deh yang punya istri suka nulis belanjaannya mau apa nggak sebelum pergi. Iya. Pasti pada nulis kan. Nah waktu juga begitu Pak. Itu yang saya coba terus lakukan. Apapun yang kita melakukan ditulis sebelumnya. Jadi malam apa yang kita mau kerjakan besok, timingnya, kegiatannya apa kita tulis. Itu aja cara simple menurut saya sih. Nah, kita anggap waktu uang seperti kita mau membelanjakan pasti kan hati-hati sekali gitu. Kita pelit ya, prinsipnya pelit. Setuju nggak Pak Krisma? Kita kalau ngeluarin duit. Ya, harus. Nah, waktu juga begitu. Harusnya kita prinsipnya produktif dan pelit. Itu sih, maksudnya simple. Dan pasti bisa dilakukan semua orang. Dan tetap bergerak ya. Tetap bergerak. Tidak membatasi. Ya, tidak membatasi. Yes, mantap. Terus masih ada coachingnya itu gimana?
Pak Fotri ketemu dengan pesertanya? Ya sesi terakhir kita pakai melalui Zoom lah ya. Terakhir melalui Zoom, tapi sebelum COVID masih sempat di Februari kita masih ketemu secara fisik ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ada feedback dari teman-teman para pesertanya karena dengan ada PSBB, karena memang kendalanya bukan hanya produktivitas tapi adalah mental juga, Pak. Mental di rumah aja kadang-kadang orang langsung merasa nggak produktif, malas-malesan, mandi siang dan segala macam. Nah itu gimana? Tipsnya ya. Satu aja feedback dari salah satu peserta yang tadi dari kesehatan, salah satu pesertanya juga dia punya mimpi atau goal bangun bisnis makanan. Dia base di Bandung dan puji Tuhan alhamdulillah surprisingly dalam 1 bulan terakhir ini justru omsetnya naik karena dikerja di rumah, dan itu kebahagiaan buat saya gitu ya, buat teman-teman juga semua yang kita satu kelas itu yang melihat perkembangan dari bisnisnya luar biasa. Sementara banyak orang sedang memikirkan bagaimana mengurangi karyawan, dia malah nambah karyawan gitu. Jadi dan tipsnya sederhana, dia hanya melakukan tadi apa yang mau dikerjakan di minggu depan, diperiksa, ditulis, terus dicek ya goalnya, dia stick sama goalnya. Jadi goal yang sudah di-set tidak ada masalah dengan pandemi apapun, tidak ada masalah dengan sesuatu yang mengganggu seperti COVID, nggak ada. Dia stick sama goalnya, tinggal action plan-nya mungkin menyesuaikan, itu saja. Jadi dia tadi Pak Krisna bilang dia bangun siang, enggak, dia bangun habis sahur, nggak ada tidur, dia bangun bisnisnya, dia cek stok lain-lain, dia buat produksi makanannya, siang mulai dikirim delivery, sore mungkin baru istirahat, seperti itu. Jadi ya setuju Pak, ini mindset mental yang harus dibangun. Nah, jadi tipsnya tetap itu ya, tetap ada goal harian ya Pak ya? Iya, harus ada goal harian Pak, karena itu akan jadi bahan bakar kita, motivasi kita apa sih. Kalau kita nggak punya itu, pengalaman saya, ya kita kayak dari pagi sampai sore nggak jelas mau ngapain Pak. Kalau goal hariannya utang gimana Pak? Itu goal harian atau bukan Pak? Itu utang, apakah utang adalah goal harian atau beban tuh Pak? Menurut maksudnya bayar utang. Iya kan ada orang, saya mikirin setiap kali salah satu goal saya adalah mikirin utang, jadi kalimat pertama adalah bayar hutang gitu kan, jadi berasa itu, tapi ada sebagian bilang bahwa itu utang jangan dijadikan to do list, tapi lebih kepada salah satu objektif gitu, tujuan. Ini menurut Bapak? Iya, mungkin itu saya setuju tadi, sepakat itu objektif atau goal ya, tidak termasuk goal harian. Artinya goal kita dalam berapa bulan, 3 bulan, objektif kita pengen selesai atau enggak kan gitu. Nah, hariannya adalah aktiviti kita, langkah-langkah kita untuk supaya hutang itu bisa dilunasin. Ya. Tapi bukan goal hariannya adalah bayar hutang. Goal hariannya mungkin 6 bulan dari sekarang kita bayar hutang, nyelesain masalah kita, tapi action plan-nya jadi harian. Ya. Terus apa yang Pak Fotri sarankan juga kepada teman-teman di luar sana nih ya, karena dan kita tahu juga bahwa banyak juga yang UMKM merasa gaptek karena banyak yang menganggap bahwa itu semuanya harus online sekarang kan. Tapi kalau melihat tadi pembicaraan Bapak tadi, ada salah satu peserta, dia kayaknya lebih insight ya, lebih semangat pribadi gitu, nggak peduli tantangan. Itu gimana nih? Betul, apa yang what to say kepada mereka yang UMKM yang merasa diri ya gaptek melulu nih? Yang pertama, jangan malu untuk belajar dulu. Kedua, jangan merasa terlambat untuk belajar. Ketiga, ya cari orang yang ahli buat belajar. Jangan segan. Keempat, menurut saya yang terakhir, dilakukan aja apa yang disarankan ahli itu. Jadi nggak usah neko-neko, nggak usah macam. Kalau udah bicara sama ahlinya, ya kita lakukan aja. Kita lakukan. Percaya atau enggak, berjalan dengan waktu, selama kita persisten, konsisten, itu insya Allah berhasil. Amin. Terus gimana tanggapan Pak Fotri sebagai executive coach ya? Karena mungkin banyak tuh usaha di luar sana yang pivot ya Pak Fotri ya. Jadi Bapak sebagai executive coach kan, kalau pasti pada peserta Bapak kan adalah karyawan nih. Kemarin juga ada karyawan bank jadi peserta saya juga menanyakan bahwa saya produksinya adalah kantor Pak. Jadi kalau ya intinya gabut lah Pak. Jadi kalau kantornya nggak pivot ya gue nggak pivot kan gitu. Ya, jadi gimana ini?
soal mengenai pivot dan sebagai mental sebagai karyawan. Sama. Ya. Justru ini timing kalau saya lihat adalah kesempatan saat ini. Ya, tadi sebagian besar kayak tim di bank mungkin dia banyak WFH, betul kan ya? Ya. Dan mereka juga biasanya kan betul menjajakan produk bank itu biasanya di mall, di bazar. Ya. Nah itu bisa. Ya. Ini justru timing yang tepat. Tadi kan pertanyaan Pak Aceh, gimana mereka mau belajar teknologi? Justru yang pertama dilakukan mereka belajar teknologi lah, ya, belajar teknologi dulu. Kita harus manfaatkan. Siapa yang sangka Zoom saat ini jadi luar biasa valuasinya kan ya? Nah, di bulan Januari belum ada yang denger Zoom, belum ada yang memakai. Tapi saat ini berubah. Nah itu makanya artinya saat kita situasi ini kita harus lihat apa yang jadi anak muda sekalian, apa yang happening sekarang, ya kita belajar dan manfaatkan. Seperti yang tadi salah satu peserta coach saya, dia manfaatkan betul. Dan dia buat IG, buat WhatsApp, dia lakukan sendiri ya, tapi luar biasa. Karena memang tadi dia mau berubah Pak, itu dulu Pak. Mindsetnya berubah. Jadi bahwa selalu ada jalan, itu dulu, selalu ada jalan keluar. Jadi tadi orang bank tadi yang biasa nawarkan harus ketemu secara fisik, saya yakin kalau dia pelajari banyak hal di teknologi, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kan balik lagi dorongan impulsif dari dalam diri itu kan, kayak kalau karyawan kan dia comfort zone Pak gitu kan, jadi kemungkinan besar ya dia ya terserah produk bank gitu. Maksud saya adalah bagaimana sebagai seorang karyawan yang masih terima gaji tetap punya impulsif dalam diri, dorongan dalam diri untuk mempelajari hal yang baru itu gimana caranya? Oke. Pertama pertanyaannya dulu ditanya nih, punya mimpi apa mereka? Kalau nggak punya mimpi, ya bikin mimpinya, harus buat mimpinya. Karena itu akan jadi membuat dia impuls, membuat dia stimulasi buat dia. Once dia punya mimpi, dan mimpinya harus besar ya. Mimpi itu jangan yang mimpi kecil, mimpi yang lebih besar. Yang kita bisa bayangkan 3, 5 tahun, 10 tahun lagi kita berubah 180 derajat dari sekarang, ya. Itu yang akan buat kita stimulan untuk menjadi impulsif, jadi tanda petik agresif, tanda petik mau kreatif, tanda petik mau inovatif, nah seperti itu. Jadi mimpi dulu Pak Krisma, mimpinya. Pertanyaan pertama, punya mimpi nggak? Kalau belum punya, cari bikin mimpinya. Oke. Mimpi. Yang kedua Pak? Kedua, turunan dari mimpi tadi goal, ya. Goal. Nah, di antara mimpi dan goal, kita perlu buat namanya visualisasi Pak Krisma, yang penting. Jadi kalau mimpi itu harus ditulis dulu pertama ya. Tadi mungkin saya belum sampaikan, saat kita punya mimpi atau goal, harus dibuat tertulis. Penting itu ya, harus buat tertulis. Karena ya fakta dan penelitian mengatakan memang yang punya mimpi atau goal tertulis itu punya peluang berhasil lebih besar dibanding yang mimpinya, goalnya cuma diomongin nih. Misalnya kita berdua, saya pengen ini, saya pengen ini, nggak cukup itu. Itu nulis bener ya? Nulis di buku gitu Pak? Atau kan nulis di buku? Kadang-kadang kan mereka pakai handphone malah Pak. Oke. Itu gimana Pak? Ini yang saya belum bisa kasih penelitian yang valid. Buat saya pribadi, menulis dengan tangan itu masih lebih baik dibanding kita typing di komputer. Sama, saya juga. Ya, atau di handphone. Kenapa? Karena secara sensor motorik kita itu berbeda saat ngetik dengan nulis. Itu menurut saya sih. Tapi ke depan ya mungkin yang saya sampaikan bisa jadi udah nggak relevan lagi karena zaman teknologi orang semua udah di laptop, di tablet, di handphone. Tapi intinya ya ditulis lah, mau diketik atau tulis tangan silahkan saat ini. Tapi pastikan terrekod dengan baik dan kita mudah melihatnya. Ya seperti itu. Ya kalau udah tertulis, langkah berikutnya harus dilihat setiap hari paling nggak Pak. Setiap malam mau tidur atau setiap pagi habis bangun itu harus dilihat terus, dibaca. Itu akan membuat alam bawah sadar kita nanti bergerak, kreatif itu akan muncul dari situ. Yes. Itu Pak. Ya. Itu baru 2 Pak. Awal ya. Tulis. Oke. Terus ketiga, setelah punya mimpi, punya goal yang kita tulis, ya. Keempat berarti ya. Keempat adalah kita harus membuat action plan dari mimpi itu, ya. Oh, sebelum action plan ini tadi, selain tulis saya clearin harus tadi saya sebut visualisasi. Penting divisualisasikan apa yang kita mau capai dalam bentuk gambar yang kita bisa mudah, kalau dituliskan suka dibaca. Kedua, kita lihat gambar. Kalau Anda pengen jadi pengusaha apa ya, bayangkan dan tuangkan dalam gambar Anda sudah berhasil menjadi pengusaha tersebut,
dengan soal tersebut di beberapa tahun ke depan, dan divisualisasi sebaiknya sejelas-jelasnya tulis, bahkan tanggal, tahun, bulan, kapan kita mau mencapai, kapan kita mau itu tercapai. Ya. Percaya nggak percaya, kalau Anda tulis itu, apa yang Anda capai itu nggak jauh dari yang ditulis. Ya, seperti itu. Saya ulang ya, buat mimpi, buat goal, ditulis, visualisasikan, kemudian langkah berikutnya dibuat action plan-nya lah. Langkah-langkah antara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi rasionalisasi ya Pak ya? Rasionalisasi boleh, bahasa itu bisa. Jadi harus rasional gitu, bikin mimpi action plan juga, karena memang harus sesuaikan dengan rasional itu, jangan tiba-tiba. Saya besok mau dapat BMW ya, padahal kita baru usaha aja, baru mulai gitu kan. Betul. Rasionalisasi, realistis, harus hitung dengan baik ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Mimpinya harus besar dulu. Ya, tinggal timing sama action plan yang kita breakdown. Terus menurut Pak Fotri gimana? Misalnya kalau untuk kita ngomong rasionalisasi ya, balik lagi kita bermimpi, habis itu rasionalisasi. Nah itu kan banyak orang menganggap bahwa antara mimpi dan rasionalisasi yang sepatasnya itu rasionalisasi berapa sih Pak? Yang Bapak biasa suggest kepada peserta antara mimpi dan rasionalisasi tadi itu, visualisasi. Kalau mimpi itu semimpi-mimpinya Pak, sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Jangan ada yang menghalangi kita. Tadi kalau Pak Krisma bilang pengen punya BMW, ya tulis pengen punya BMW. Pertanyaannya rasionalisasinya adalah kapan kita mau capai. Jadi waktu yang akan menyesuaikan. Nah, kan nggak mungkin baru kita tulis sekarang pengen besok BMW, kan tadi Pak Krisma udah bilang nggak mungkin. Kita mungkin masih punya Honda warna bebek warna merah saat ini, pengen punya BMW warna merah. Merah warnanya. Mimpinya boleh Pak, tulis BMW. Tinggal kapan. Let's say setahun dari sekarang, possible dong, kan bisa. Mimpinya harus tinggi, rasionalisasinya melalui pengaturan action plan, timingnya, sama nanti langkah-langkahnya. Jadi kalau mimpi menurut saya harus tinggi-tingginya. Kalau Anda mimpi goalnya tidak tinggi, tidak ini, tadi pertanyaan pertama Pak Krisma, apakah bisa mengimpuls kita? Nah itu nggak akan terjadi Pak. Kalau mimpinya dari punya motor bebek warna merah, pengen punya naik ganti Yamaha Mio gitu misalnya, naik sedikit, itu nggak akan mengimpuls kita, karena secara alam bawah sadar, ini juga kita nggak ngapa-ngapain bakal dapet kok dalam 3 bulan ke depan, kan gitu, misal 6 bulan ke depan, tanpa ada extra effort. Nah, jadi kata kuncinya emang mimpi harus tinggi-tingginya supaya bisa mengimpuls kita, membuat kita, gini contohnya deh, di perusahaan selain coach yang sekarang kita bekerja, yang saya bekerja, ini kan dalam situasi 2-3 bulan kita under pressure, boleh dibilang ya. Kita bahkan setiap minggu, setiap 2 hari harus meeting. Nah, situasi itu ternyata menyebabkan tim lebih fokus, lebih impuls, yang selama ini mungkin tidak karena mungkin tidak dalam posisi under pressure, impulsnya nggak keluar. Tapi begitu kita 2 hari meeting, 3 hari meeting, setiap minggu meeting, impulsnya keluar. Bukan ide-ide yang tadinya nggak keluar. Oke, situasi emang tidak bisa dipungkiri, omset turun, tapi kita bisa jaga omset itu di angka yang kita maintainable. Jadi itu harus dibangun, ada mimpinya setinggi mungkin sampai buat kita takut untuk bisa mencapainya, sampai buat kita under pressure gitu kan. Once under pressure sebenarnya 2 pilihan. Kalau kita kuat yakin nanti itu kita akan bisa, kita akan buat timing, action plan. Tapi kalau kita nggak kuat, ya kita mundur, mimpi diturunin, itu jangan. Kita harus bilang pertama, mimpi setinggi mungkin, yakin, kita kerja. Seperti itu Pak Krisma. Terus berarti under pressure, berarti the power of kepepet berarti Pak ya? Ya, kepepet. Jadi zona tidak nyaman. Ya. Jadi power kepepet maksudnya keluar jusnya. Keluar jusnya, betul. Nah, bagaimana kalau saya tadi pikir ke depan setelah COVID, ya kita harus ciptakan selalu situasi di mana kita zona tidak nyaman, situasi kepepet. Ya. Tapi dalam proporsional ya. Kalau enggak kita nggak mau kerja di kuadran 1 terus, urgent enggak. Tetap harus di kuadran di kuadran kedua. Harus banyak important tapi tidak penting. Not urgent tapi important, itu fokus kita harusnya 70% di sana. Tapi di kuadran yang ketiga ya Pak ya? Kedua. Oh, ya kedua. Oke. Mau sapa dulu kepada teman-teman yang lagi tune in ini. Ada Wayan Pak, ada Wayan Saputra, ada Bang Jo juga. Oke, Pak Wayan. Ada Mas Ari, ya. Bang Jo, kabar.
Iya, yes, itu banyak yang ngasih jempol gitu pada Pak Potri, semangat Pak Potri gitu. Siap, oke. Thank you. Iya, Siap-siap. ya memang ini ya apa ya? Ini adalah sebuah keadaan di mana saya pikir 3 generasi sebelum kita juga belum pernah merasakan bahwa lebih dari 3 bulan kita di Benar. ya. Ya. Ya ini memang perlu ya memang kita harus kembali lagi ke paper and pen ya Pak Putri ya. Ya. Kita perlukan stay sane ya, tetap waras. Betul. Jangan sampai insane. Tapi ya gitu, kadang-kadang banyak menyangka bahwa online adalah jalan keluar. Tapi sebenarnya kalau dari saya dengar dengan Pak Putri itu sebenarnya yang jalan keluar adalah diri kita sendiri ya sebenarnya. Setuju. Iya. Oh, ada Bu Elsa juga. Halo Bu Elsa. Oh, Bu Elsa, apa kabar Elsa? Oh ya, oke. Ya jadi memang karena ya memang kalau dari UMKM karena mereka kan ya kalau UMKM itu memang kan dia itunya siklus cash flow-nya itu memang seminggu Pak. Jadi karena udah 3 bulan ini kan benar-benar berat banget buat mereka. Jadi kadang-kadang mereka untuk stay sane, untuk tetap waras dan tetap produktif memang perlukan buku ya, benar ya Pak ya? Iya. Yang perlu diperlukan buku. Oke. Harus tetap buku, terus menulis ya sebagai mengeluarkan emosi dalam diri juga berarti ya. Iya, salah satunya itu. Dan saat kita tulis pengalaman saya kalau coach orang Melayu ya, kalau saya bukan saya juga di timnas, tapi kalau misalnya orang kita menurut saya, kalau disuruh tanya itu goalnya apa, mungkin bisa dengan mudah ngomong tuh bisa 2-3 jam, disuruh 2-3 jam juga keluar semua tuh. Tapi begitu coba tuliskan mimpi dan goal Anda, nah mulai deh itu. Bisa 15 menit diam dulu. Nah, tapi begitu udah jalan, itu akan ngalir. Tadi nggak kepikir, jadi kepikir. Salah satu awal kita selalu disuruh nulis itu satu tantangan. Jadi kalau disuruh ngomong cepat disuruh nulis, mikir dulu ya. Saya nggak tahu ada budaya kita mungkin takut salah, takut nggak boleh mimpi ketinggian, takut nanti kalau ditulis jadi beban. Nah, itu harus dibalik. Kalau ditulis jadi tantangan, bukan jadi beban. Jadi menulislah untuk keluarkan unek-unek dan kreativitas ya, dan juga impulsif, dorongan diri. Itu keren banget. Ya kita tahu, tapi kadang-kadang kita lupa. Makanya karena we try to be sane gitu, berusaha untuk waras, tapi dengan hal-hal yang lain betul. Tapi sebenarnya menulis lah yang sebenarnya benar ya jalan keluar. Iya, betul. Siap. Terima kasih Pak Potri. Deh, teman-teman mungkin yang di sini, Mas. Ya. Ya silakan. Iya. Boleh tanya aja pertanyaan buat kita masing-masing. Boleh tahu dari pertanyaan buat kita masing-masing, refleksi. Kalau boleh tahu dari yang audiens hadir di sini yang masih atau melakukan setiap hari malam atau sore menuliskan apa yang mau dilakukan besok atau minggu depan, berapa persen nih Pak Krisma kalau boleh bantu? Oke. Kita survei kecilan. Siapa yang masih melakukan apa yang mau dilakukan besok? Misalnya besok. Jadi besok mau dari jam pagi ngerjain apa, dari rintannya apa yang mau diselesaikan besok. Berapa persen kira-kira dari audiens yang hadir hari ini yang join di ini udah ada 20 orang, tapi kayak nggak ada Pak. Nggak ada yang melakukannya karena kebanyakan kita lebih ke ponsel itu Pak, jadi kita suka melupakan. Oke, nggak apa, di ponsel ditulis nggak? Di ponsel dilakukan nggak di ponsel? Enggak tuh kayak mereka. Saya kemarin juga kasih tahu kepada mereka pakai kalender, Google Calendar dan segala macam, ya itu enggak juga. Iya. Kalau belum, coba lakukan. Dan udah ada Mbak Nelly. Rasakan perbedaannya deh. Pak Potri ada satu dari beliau adalah jamu. Oh mantap. Alhamdulillah sudah nulis goal saya, Mbak Nelly. Yes. Sip. Alhamdulillah. Ya itu udah satu, berarti ada dari 20 ada satu, berarti baru 1%. Alhamdulillah. Oke. Tinggal Mbak Nelly turunin aktiviti hariannya, ditulis juga besok mau apa yang dikejar. Itu kan mungkin goalnya, goal besarnya, aktiviti harian ditulis. Rasakan nanti perubahannya deh. Rasakan perubahan yang dilakukan konsisten selama 3 bulan terus menerus, rasakan bedanya. Nanti cerita balik sama Pak Krisma, percaya saya deh. Mantap tuh itu Mbak Nelly itu. Ini benar-benar tipsnya eksekutif
coach nih tuh mahal punya tuh. Simple sih memangnya, simple menulis ya, menulis dengan buku dan tiap hari kita lihat. Saran gimana Pak? Ngeliatnya tiap hari, tiap pagi atau tiap malam gimana Pak Fotri untuk nulis buku itu? Saran saya sih paling enggak kalau buat muslim habis subuh lah, itu the best time buat lihat goal kita. Ya. Tapi malam setelah habis kita sebelum tidur kita tulis goal, ya kegiatan kita buat besok apa. Ya. Tapi goalnya yang goal besarnya saran saya dibacanya habis subuh. Habis subuh masih kalau itu masih sejadah tuh, jadi masih hawa-hawa soleh. Iya, masih hawa khusyuk. Dibantu suruh sama dia. Gitu. Tapi setiap malam sebelum tidur tulis besok apa yang kita capai hari ini yang belum, besok tulis lagi apa yang mau dikerjain. Itu selama 3 bulan, Pak? Ya minimal 3 bulan, rasakan bedanya deh. Karena coach kita kan yang selalu kan rata-rata kita 3 bulan kan. Gitu, selama 3 bulan. Jadi pengalamannya saya dapat dari leadership manajemen internasional setelah saya belajar memang orang itu kadang butuh minimal 3 bulan untuk bisa berubah dari mindset, berubah mengenai perilaku itu butuh 3 bulan, minimal 3 bulan. Iya, Mbak Nelly dia bilang saya sudah menulis Pak, emang beda dan siap katanya 3 bulan siap. Mantap. Amin. Bismillah. Jadi cukup kasih long goal daily. Itu setiap subuh, setiap malam. Oke, itu keren banget itu. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Trisma. Gila, kapan-kapan kita akan bincang lagi. Mungkin saya akan mengundang Pak Fotri lagi untuk tips hal yang lainnya. Biar jangan kebanyakan Pak Fotri, sedikit aja. Biar orang tetap orang akan tetap di channelnya IG Krisma Wibowo dan channel YouTube Krisma Wibowo. Ya, terima kasih Pak Fotri. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Pak Fotri, executive coach dari People Development Factory. Jadi mendevelop person, jadi per person. Jadi saat kita mendevelop gimana employee mempunyai jiwa yang tetap tetap tajam, bukan hanya magabut lah. Bukan gaji buta, tapi ini Pak Fotri ngasih tahu juga tips-tipsnya, ternyata seperti itu. Walaupun kita makanya ini apalagi untuk UMKM kita tahu itu usaha untuk kita sendiri, maka kita harus punya itu long goal, daily goal, dan ditulis di buku. Itu keren banget tips dari Pak Fotri. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nantikan lagi Senin, Rabu, atau Jumat saya akan nongol di IG Live dan YouTube Live. Di YouTube channel Krisma Wibowo. Mungkin teman-teman bisa komen aja atau DM saya jika ada dan mau mengundang mau ingin tahu tentang apa, kasih tahu aja untuk next ke depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.